Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Maul Channel ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas video lanjutan ya. Jadi bagi teman-teman yang baru join sekarang, alangkah lebih baiknya teman-teman tonton dulu video saya sebelumnya ya, karena video saat ini itu berkaitan dengan video sebelumnya. Yaitu video saat ini ya video lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton hanya video ini aja, akan ada kemungkinan teman-teman nanti bingung gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton video saya yang sebelumnya, ada di link ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman untuk ngedukung channel ini. Boleh untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Oke, let's begin our program by basmalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuk kepada pembahasan masih di distribusi frekuensi ya teman-teman. Kalau sebelumnya itu kita bahas tentang menghitung banyaknya kategori atau banyaknya jumlah kelas. Jadi dari data yang kita amati total sebanyak 14 data ini, kita kelompokkan nih masing-masing data ini nih. Nah, sebelum kita mengelompokkan data ini, maka kita harus menentukan jumlah kategorinya terlebih dahulu. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya teman-teman. Jumlah kategori atau K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Jumlah datanya ini ada 14. Dari jumlah data 14 ini kita akan kelompokkan ke dalam masing-masing kategori. Nah, rumusnya seperti ini, maka didapatkan nilai 4,81 dan kita bulatkan ke jadi 5. Maka jumlah kategori atau jumlah kelasnya ada 5 kelas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengelompokkannya? Kita tentukan dulu dari data yang sudah kita amati ini, kita tentukan dulu interval atau jarak ya, jarak atau interval dari masing-masing kelas itu berapa gitu ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya yaitu interval kelas sama dengan nilai terbesar. Jadi ini ya teman-teman, nilai terbesar ini nilai saham terbesar dikurangi dengan nilai saham terkecil. Jadi kita amati dulu data kita urutkan dulu datanya. Setelah diurutkan baru akan ketahuan nilai terbesar dan nilai terkecilnya berapa. Kemudian dibagi dengan jumlah kelas. Ingat ya teman-teman, jumlah kelasnya kita ada berapa? Jumlah kelasnya yang kita hitung kemarin ya. Jadi dapatnya 5 ya teman-teman. Oke, berarti interval kelas sama dengan 114 dikurangi 77 dibagi dengan jumlah kelas, yakni 5 kelas ya teman-teman. Hasilnya berapa? 7,4. Nah, maka di sini kita dapatkan nilai interval kelas atau nilai jarak antar data pada masing-masing kelas, pada masing-masing kategori, yakni 7,4. Nah, bagaimana mengkategorisasikannya gitu kan? Nah, ayo kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Pada kelas pertama, tadi kan ada 5 kelas ya teman-teman, maka teman-teman boleh membuat tabel ya, tabel sebanyak 5 kelas ke bawah. Nah, kemudian teman-teman buat tabel ke samping sebanyak 3 tabel ya, 3 kolom ya. Nah, untuk menghitung kategori kelas pertama, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita start atau kita mulai dari kelas terendah terlebih dahulu. Tadi kelas terendahnya adalah 77 ya teman-teman. 77, kemudian kita tambahkan jarak atau intervalnya tadi ditambah 7,4, maka akan kita dapatkan kelas tertinggi ya, atau nilai tertinggi pada kelas kategori pertama, kategori 1. Maka akan kita ketahui intervalnya yaitu 77 sampai dengan 84,4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi 84,4 ini didapat dari mana? Ya 77 ditambah 7,4. 7,4 ini dapat dari mana? 7,4 ini kita dapatkan dari tadi hasil perhitungan
interval ya. Nah, begitu seterusnya teman-teman untuk menentukan kelasnya. Oke, kita lanjut ke kelas yang kedua ya. Kelas yang kedua jaraknya berapa? Jaraknya itu dikarenakan nilai atau data pada satu kelas atau satu kategori itu tidak boleh masuk lebih dari lebih dari satu kategori. Jadi masing-masing nilai itu nggak boleh ada yang sama. Maka nilai bawah untuk kelas 2 kita tentukan 84,4, di sini kita tentukan 84,5. Kita tambahkan 0,1 ya teman-teman. Kalau di sini nilainya pecahan, kita tambahkan 0,1. Tapi kalau seandainya di sini nilainya itu genap, bisa kita tambahkan 0,1. Bisa juga kita tambahkan genap angka 1 kalau semuanya angkanya genap ya teman-teman, nggak ada pecahannya. Oke, dari sini kita udah dapat nih nilai bawah dari kelas kategori yang kedua. Nah, kita cari nilai atasnya atau batas atasnya dari untuk kategori kelas yang kedua, ditambah 7,4 lagi sama ya teman-teman, maka akan didapatkan hasilnya 91,9. Nah, dari situ interval pada kelas atau kategori kedua yakni terdapat di nilai 84,5 sampai dengan 91,9. Begitu ya teman-teman ya. Nah, begitu seterusnya kita hitungnya nih untuk kelas kategori yang ketiga juga sama. Cara menghitungnya juga sama. 92 dari sini 91,9 kita tambahkan 0,1 maka hasilnya 92, ditambah 7,4 maka didapatkan hasilnya 99,4. Nah, untuk kelas kategori ketiga didapatkan kelas intervalnya atau nilai atau data intervalnya yaitu 92 sampai dengan 99,4. Nah, kelas keempat juga sama perhitungannya seperti itu ya teman-teman. Didapat nilainya 99,5 sampai 106,9. Dan kelas kelima juga sama perhitungannya. Nah, setelah kita dapatkan kelas interval yang sudah kita hitung tadi dari masing-masing kategori ini, kita sudah dapat nih kelas-kelas intervalnya gitu ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita lakukan pentusuran. Pentusuran itu kayak gimana sih? Ya, pentusuran itu menentukan jumlah frekuensi data yang terdapat pada interval. Jadi kalau kita udah dapetin intervalnya, maka kita tentukan ada berapa banyak data yang masuk dalam interval tersebut gitu, ya kan? Nah, di sini saya sajikan lagi data sebelumnya ya, data yang sudah diurutkan tadi. Nah, kemudian di sini juga saya tambahkan lagi kolom kategori kelas yang tadi dan kolom intervalnya. Nah, di sini kita menentukan frekuensinya atau jumlah datanya ada berapa banyak gitu. Nah, gimana caranya nih didapat dari mana? 3, 4, 3, 2, 2 ini gitu. Nah, angka 3 ini kita dapatkan dari kelas kategori dengan interval 7 sampai 84,4. Ini kan nilai sahamnya ya teman-teman. Jadi pada kelas kategori 1 ada berapa perusahaan yang nilai sahamnya di antara 77 sampai 84,4. Nah, kita tusurkan satu-satu, kita telusuri satu-satu ya teman-teman. Nilai 77 masuk ya, masuk ke dalam kelas kategori 1. 80 juga masuk ya, karena nilai atasnya adalah 84,4. 83 juga masuk ya teman-teman. 87 masuk nggak? Ya, nggak masuk ya teman-teman, karena nilai tertingginya adalah 84,4. Jadi jumlah perusahaan yang terdapat pada rentang interval 77 sampai dengan 84,4 sebanyak 3 perusahaan. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita tentukan kategori atau kelas yang kedua. Intervalnya atau rentangnya, jaraknya itu ada di angka atau ada di nilai 84,5 sampai dengan 91,9. Nah, kita tentukan ada sebanyak 4 perusahaan. Nah, kita buktikan ya, 4 perusahaan ini yang mana nih yang masuk data nilainya itu 84,5 sampai 91,9. Tadi terakhir itu 3 kelas sudah masuk ke kelas pertama ya. Nah, maka kita lanjutkan.
87 masuk ya kelas yang kedua. Kemudian perusahaan yang kelima juga HHH ini juga masuk dalam kelas yang kedua. 90 masih masuk ya, 91,9 terakhirnya, dan ini 91 masuk nggak? Masih masuk ya teman-teman, karena di sini ada 0,9 ya. Maka 91 ini masih masuk ke dalam kelas interval di kategori kedua. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Kelas ketiga 92 sampai 99,4. Ada berapa perusahaan? Nah, dari sini 94, 98, 99 ini masuk dalam kelas kategori yang ketiga. Kategori yang keempat juga sama, ada 2 perusahaan, 99,5, berarti kita hitungnya dari sini teman-teman, 101, karena 99 tadi masuknya ke kelas ketiga ya. Gitu, dari 101 sampai 104 masuk ke kelas interval keempat. Kelas kelima juga ada 2 perusahaan. Maka kita dapatkan perusahaan, ada 3 perusahaan ya di jarak intervalnya 77 sampai 84,4 masuk ke dalam kategori kelas 1, atau pada kategori kelas 2 dengan jarak interval 84,5 sampai 91,9 terdapat 4 perusahaan. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kita sudah dapatkan sampai kelas kelima. Kelas kelima ini ada 2 perusahaan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk menentukan kelas interval. Maka kita bisa dapatkan bahwa dari data ini, data yang sebelumnya data tidak berkelompok, kita ubah atau kita kelompokkan. Maka data ini bisa kita sebut dengan data berkelompok. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lagi materi-materi tentang statistik ya, karena masih banyak ada materi-materi selanjutnya lagi yang akan saya buat. Untuk itu, untuk video kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.